Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, pernahkah kita memperhatikan bahwa manusia cenderung meniru emosi orang lain, terutama jika kita duduk atau berdiri tepat di seberang mereka? Kita melakukan itu karena neuron cermin di otak kita yang memungkinkan kita untuk bersimpati dan meniru apa yang dirasakan orang lain. Misalnya, jika seseorang marah kepada kita, kita akan marah balik. Jika seseorang benar-benar sengsara dan kita cukup lama berada di dekat orang itu, kita juga akan ikut sengsara. Dengan cara yang sama, ketika seseorang meninggalkan suara terhadap kita, kita biasanya akan meninggalkan suara kita kembali. Kemudian mereka meninggalkan suara mereka lebih tinggi. Kemudian kita akan meninggikan suara kita lebih tinggi lagi. Kemudian tidak lama kemudian keadaan memburuk dan emosi kita menjadi tidak terkendali. Tetapi Alkitab menawarkan cara lain untuk menanggapi. Dalam Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan amarah, tetapi perkataan yang kasar membangkitkan kemarahan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, izinkan saya memberi kita sedikit kiat yang akan menyelamatkan kita dari banyak kesedihan dan konflik dalam pernikahan kita, dalam pengasuhan anak, dalam persahabatan kita, dan di tempat kerja. Ketika orang lain meninggikan suara mereka, mari kita merendahkan suara kita. Ketika kita melakukan itu, kita sedang menunjukkan kekuatan yang terkendali. Kata lain untuk kekuatan yang terkendali adalah kelembutan. Kelembutan itu akan meredakan konflik, itu meredakan amarah. Orang yang lembut tidak bereaksi berlebihan dan tidak didorong oleh emosi. Orang yang lembut menunjukkan kekuatan yang terkendali. Dalam bahasa Yunani, Alkitab mengatakan lembutan adalah kata prautes. Beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris yang lebih tua menerjemahkan prautes sebagai lemah lembut. Kata lemah lembut tidak banyak digunakan lagi karena lemah lembut telah menjadi sinonim untuk lemah, untuk tidak kuat. Namun kelembutan atau prautes yang Alkitab sebutkan sama sekali bukan menunjukkan kelemahan. Bahkan kata prautes ini digunakan untuk merujuk pada kuda jantan liar yang telah dijinakkan. Kita bisa bayangkan gambaran ini. Jika kita pergi ke perbukitan dan menemukan kuda jantan liar, ia tidak terkendali dan bahkan sangat berbahaya, dengan kekuatan yang dapat membunuh kita dengan cepat. Tetapi jika kita menjinakkan kuda jantan itu, ia tetap sekuat sebelumnya, tetapi kekuatannya terkendali. Kekuatan itu terkendali untuk digunakan oleh tuannya. Ketika kita mempelajari kelembutan sejati sebagai seorang pria atau sebagai seorang wanita yang beriman kepada Tuhan, kita tidak menjadi lemah. Itu bukan menunjukkan kelemahan kita, tetapi kita hanya membawa kekuatan kita di bawah kendali Tuhan dan menggunakannya untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini untuk firman-Mu menolong kami. Berikan kami kelembutan dalam setiap keadaan kami, supaya kami tidak harus marah, tidak harus berkata kasar, tetapi kami dapat mengendalikan semuanya di dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.